Banyak kasus pelecehan di lingkungan gereja justru dilakukan oleh orang yang setiap minggu berdiri di mimbar, yang paling kencang bicara soal moral dan kesucian. Itu bukan kutipan dari berita investigasi ya. Itu adalah kesimpulan pahit dari berbagai laporan dan kesaksian yang terus bermunculan. Kalimat itu bikin saya berhenti scroll berita. Bukan karena kaget. Jujur saja, kita sudah terlalu sering melihat headline semacam ini. Tapi karena sebuah pertanyaan langsung muncul di kepala. Loh kok bisa? Emang mereka nggak takut sama Tuhan? Apa yang membuat orang-orang yang seharusnya jadi teladan kekudusan justru merasa begitu aman dan nyaman berbuat dosa di tempat yang paling sakral? Ini bukan cuma pertanyaan sinis. Ini pertanyaan seorang jemaat yang bingung. Pertanyaan tentang iman yang terluka. Karena ketika seorang pemimpin jatuh, yang hancur bukan cuma nama baiknya, tapi juga kepercayaan banyak orang pada institusi, bahkan pada Tuhan. Di video ini, kita akan bedah 3 akar masalahnya. Pertama, pola pikir berbahaya di kepala pelaku. Kedua, struktur gereja yang tanpa sadar melindungi mereka. Dan ketiga, teologi yang terbalik yang justru melestarikan kejahatan ini. Saya tegaskan dari awal, ini bukan untuk meruntuhkan iman kita kepada Kristus. Justru ini adalah panggilan untuk reformasi. Kembali ke prinsip Alkitabiah dan Ortodoks yang sebenarnya tentang kepemimpinan yang rendah hati dan accountable. Banyak pemimpin yang tulus, tapi kita harus berani bicara tentang sistem yang memungkinkan oknum-oknum jahat ini terus berulang. Dan yang akan kita singkapkan, ini bukan lagi soal oknum, ini sudah jadi pola. Dan polanya dimulai dari sebuah keyakinan yang sangat berbahaya. Setiap kali ada skandal besar yang meledak, respons paling cepat dan otomatis dari pihak gereja biasanya kalimat sakti ini. Itu hanya oknum. Seolah-olah ini cuma satu apel busuk di dalam keranjang yang besar dan sehat. Tapi sobat, kalau kita mau jujur, kita tidak lagi bicara soal 1-2 apel busuk. Coba kita lihat beberapa contoh nyata. Masih ingat kasus di paroki Santo Herculanus, Depok? Laporan-laporan dari tahun 2020 dan 2021 mengungkap bahwa seorang pembina putra altar melakukan pelecehan terhadap puluhan anak selama bertahun-tahun. Puluhan anak yang datang ke gereja untuk melayani Tuhan justru menjadi korban di tangan orang yang mereka percaya. Pelakunya akhirnya memang divonis 15 tahun penjara, tapi luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam. Atau kita mundur sedikit ke tahun 2017. Sebuah skandal besar mengguncang keuskupan Ruteng di Flores. Seorang uskup terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya di usia yang jauh lebih muda dari masa pensiun. Penyebabnya? Dugaan penyalahgunaan dana gereja lebih dari 1,5 miliar rupiah dan isu hubungan gelap. Yang lebih mengkhawatirkan, puluhan imam di keuskupan itu sampai serempak mengundurkan diri sebagai protes, menunjukkan ada masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar kesalahan satu orang. Dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pendeta di Jawa Barat, hingga beberapa cerita lain yang mungkin tidak pernah sampai ke media nasional, data-data dari Lembaga Pendampingan Korban Kekerasan menunjukkan adanya laporan-laporan yang melibatkan pemuka agama. Artinya, ini bukan lagi soal oknum. Kalau sebuah pabrik terus-menerus menghasilkan produk cacat, kita tidak bisa selamanya menyalahkan produknya. Kita harus memeriksa mesinnya, sistem produksinya. Ini bukan lagi soal oknum, ini soal sistem yang mungkin secara tidak sadar ikut ambil dalam melahirkan oknum-oknum baru. Dan sistem itu dimulai dari sebuah pola pikir. Dan pola pikir ini bukan hanya soal niat jahat. Ada alasan psikologis mengapa mereka merasa kebal. Penjelasannya bahkan masuk akal dan akan membuat Anda merinding. Untuk mengerti mengapa ini bisa terjadi, kita perlu masuk ke dalam kepala para pemimpin ini. Secara psikologis, posisi seorang pemimpin rohani itu sangat unik dan berbahaya. Dia bukan cuma seorang CEO atau manajer.
Dia adalah gabungan antara bos, figur ayah, selebriti, dan yang paling berat, wakil Tuhan di bumi. Jemaat memberinya penghormatan yang luar biasa, sehingga kritik terhadapnya sering dianggap tabu, bahkan dosa. Posisi ini menciptakan sebuah fenomena yang bisa kita sebut kekebalan spiritual semu. Ini adalah keyakinan, seringkali di bawah sadar, bahwa karena mereka punya mandat ilahi atau diurapi Tuhan, maka mereka punya semacam lapisan pelindung. Mereka percaya kalau mereka berbuat salah, Tuhan akan maklum. Atau lebih parahnya lagi, Tuhan akan membantu menutupinya demi menjaga nama baik pelayanan. Ini adalah bentuk penyalahgunaan spiritual atau spiritual abuse terhadap diri sendiri sebelum mereka melakukannya pada orang lain. Penelitian psikologi klasik seperti eksperimen penjara Stanford sudah lama menunjukkan bahwa ketika orang biasa diberi kekuasaan absolut tanpa pengawasan, mereka cenderung menyalahgunakannya. Sekarang bayangkan, efek itu diperkuat dengan justifikasi rohani. Mereka tidak hanya merasa punya kuasa, mereka merasa Tuhan yang memberikannya. Batas antara diurapi dan kebal hukum menjadi sangat tipis. Ini seperti seorang dokter bedah jantung yang merokok 3 bungkus sehari. Dia tahu betul bahayanya, mungkin lebih tahu dari kita semua. Tapi dia juga tahu kalau jantungnya bermasalah, dia punya akses prioritas ke ruang operasi terbaik. Rasa aman palsu inilah yang membuatnya terus merokok. Di gereja, efek ini berlipat ganda karena ada ritual penumpahan minyak, khotbah yang berapi-api, dan ribuan amin dari jemaat. Pujian dan pemujaan dari jemaat menjadi bahan bakar yang membuat mereka merasa istimewa dan tak tersentuh. Tapi pola pikir ini tidak akan bisa berkembang tanpa struktur yang memberinya ruang. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Gereja seringkali beroperasi layaknya kerajaan mini. Jika faktor psikologis adalah softwarenya, maka struktur gereja seringkali menjadi hardware yang memungkinkan kerusakan itu terjadi. Banyak gereja, baik Protestan maupun Katolik, beroperasi dengan struktur piramida yang sangat curam, mirip kerajaan kecil. Ada figur raja, entah itu pendeta senior, gembala sidang, atau uskup di puncak. Di bawahnya ada dewan pendamping atau majelis yang seringkali dipilih sendiri oleh sang raja, sehingga fungsi mereka lebih banyak menyetujui daripada mengawasi. Dan di paling bawah, ada jemaat yang perannya seringkali hanya menjadi penerima pasif, mendengar khotbah dan memberi persembahan. Mekanisme check and balance hampir tidak ada. Di perusahaan modern ada RUPS dan Dewan Komisaris Independen. Di negara ada oposisi, pers yang bebas, dan lembaga seperti KPK. Di gereja, jemaat seringkali tidak punya jalur resmi untuk bertanya, "Anggaran renovasi kemarin habis berapa ya?" Apalagi untuk memprotes kebijakan pastoral yang dianggap merugikan. Keuangan menjadi kotak hitam yang hanya bisa dibuka oleh 1 atau 2 orang. Ini adalah resep sempurna untuk bencana. Padahal Alkitab sendiri sudah memberikan model struktur yang lebih tepat. Di zaman Musa, dia didampingi oleh 70 tua-tua untuk berbagi beban kepemimpinan. Di gereja mula-mula, para rasul menunjuk 7 diaken yang punya reputasi baik untuk secara khusus mengawasi urusan keuangan dan distribusi bantuan, agar tidak ada penyelewengan dan para rasul bisa fokus pada doa dan firman. Model kepemimpinan kolektif dan akuntabel ini sayangnya sering luntur ketika gereja bertransformasi menjadi institusi besar yang dikelola layaknya perusahaan keluarga, di mana semua keputusan penting dan aliran uang hanya butuh 1 tanda tangan di belakang mimbar. Di atas semua masalah psikologis dan struktural, ada fondasi yang paling mendasar, teologi yang terbalik. Cara kita berpikir tentang Tuhan, dosa, dan kepemimpinan sangat menentukan cara kita merespons krisis. Seringkali kita secara tidak sadar menganut teologi yang terbalik. Rasul Paulus, salah satu pilar utama kekristenan, dengan jujur menulis, "Bukan yang baik yang aku lakukan, melainkan yang jahat yang tidak aku kendaki, itulah yang aku perbuat." Roma 7 ayat 19. Ini adalah pengakuan radikal bahwa bahkan seorang rasul pun berjuang setiap hari dengan dosa. Tapi teologi populer seringkali berkata sebaliknya.
Seorang pemimpin yang penuh Roh Kudus tidak mungkin jatuh dalam dosa serius. Kalau sampai dia jatuh, itu artinya dia dari awal tidak pernah benar-benar diurapi atau sudah ditinggalkan Tuhan. Logika yang tampaknya rohani ini justru sangat berbahaya. Mengapa? Karena itu menciptakan budaya menutup-nutupi. Jika mengakui seorang pemimpin besar telah berbuat dosa sama dengan mengakui bahwa sistem iman kita salah, maka gereja akan memilih untuk mengunci pintu kamar rapat-rapat, membungkam korban, dan memindahkan pelaku daripada menghadapi kenyataan pahit. Padahal Alkitab justru dipenuhi oleh kisah-kisah para pahlawan iman yang jatuh secara spektakuler. Daud, seorang raja disebut berkenan di hati Tuhan. Bukan hanya berzina dengan Batsheba, ia menyalahgunakan kekuasaan militernya untuk membunuh Uria, suami Batsheba, dalam sebuah konspirasi yang dingin dan terencana. Ia baru bertobat setelah dikonfrontasi keras oleh Nabi Nathan. Elia, nabi perkasa yang baru saja menang melawan 450 nabi Baal di Gunung Karmel, lari ketakutan seperti anak kecil karena diancam oleh Ratu Izebel. Petrus, murid nomor 1, menyangkal Yesus 3 kali di saat paling penting. Jatuhnya para pemimpin bukanlah anomali dalam cerita keselamatan. Itu adalah bagian integral dari narasi. Kisah-kisah ini ada bukan untuk ditutupi, tetapi untuk dipelajari. Sebagai pengingat bahwa tidak ada manusia yang kebal dosa, dan bahwa anugerah Tuhan justru bersinar paling terang di tengah kerapuhan manusia. Masalahnya, sistem gereja modern seringkali tidak mau mengakui bahwa Daud dan Petrus bisa muncul kembali hari ini, memakai jas dan dasi di atas mimbar. Di tengah semua diskusi tentang sistem, psikologi, dan teologi, ada satu elemen yang paling penting dan seringkali paling diabaikan: korban. Di balik setiap headline skandal, ada manusia dengan nama, wajah, dan hidup yang hancur. Seorang ayah di Depok yang anaknya menjadi korban pelecehan menceritakan depresinya. Ketika saya mengirim barang dan saya teringat kelakuan dia terhadap anak saya teriak di jalan. Itu sampai hari ini, tuturnya. Bayangkan kehancuran seorang ayah yang harus tetap kuat di depan keluarganya, tapi hancur lebur saat sendirian. Yang lebih menyakitkan adalah respons institusi. Seorang korban di Bogor pernah bercerita, "Setelah saya memberanikan diri melapor, pendeta senior justru memanggil saya. Saya diminta menandatangani surat perdamaian di atas materai. Katanya, ini semua demi menjaga nama baik Tuhan." Coba renungkan dilema neraka ini. Memilih antara mencari keadilan untuk dirimu yang terluka atau menjaga nama baik Tuhan. Tentu saja ini adalah manipulasi verbal yang keji. Tuhan tidak butuh nama baiknya dijaga dengan cara menginjak-injak keadilan. Akibatnya, banyak korban memilih diam. Mereka tidak hanya pindah gereja, banyak dari mereka yang akhirnya pindah dari iman. Karena institusi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi pelaku kekerasan kedua. Sementara itu sang pelaku, karena kasusnya tidak pernah diadili secara terbuka, seringkali hanya dipindahkan ke kota lain, memulai pelayanan baru, dan diterima oleh gereja lain yang tidak pernah tahu catatan kelamnya. Siklusnya pun berulang. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kabur dari gereja? Tentu saja tidak. Jika sistemnya bisa membusuk, maka solusinya adalah memperkuat sistem imun tubuh itu sendiri, yaitu jemaatnya. Gereja butuh jemaat yang dewasa, kritis, dan berani. Caranya ada 3. Pertama, edukasi Alkitab yang kritis dan mendalam. Jemaat tidak bisa lagi hanya menjadi konsumen pasif khotbah Minggu pagi. Jemaat perlu didorong dan difasilitasi untuk belajar membaca Alkitab secara mandiri, memahami konteks sejarahnya, dan berani bertanya. Banyak gereja sudah mulai membuka kelas-kelas pendalaman Alkitab atau hermeneutika di luar ibadah utama. Ini adalah langkah kecil tapi fundamental untuk menciptakan jemaat yang tidak mudah dimanipulasi dengan ayat-ayat yang dikutip di luar konteks. Kedua, transparansi total, terutama soal keuangan.
Akuntabilitas adalah bahasa cinta dalam sebuah komunitas. Salah satu gereja di Jakarta membuat terobosan sederhana. Setiap bulan mereka menempelkan laporan keuangan yang rinci di papan pengumuman. Bisa juga melalui grup WhatsApp atau website. Pemasukan dari persembahan, sumbangan, semua dicatat. Pengeluaran untuk listrik, gaji staf, program diakonia, semua dirinci. Hasilnya, kepercayaan jemaat meningkat drastis dan partisipasi persembahan justru naik karena jemaat merasa ini benar-benar gereja kita bersama. Ketiga, ini yang paling krusial, membentuk tim independen untuk penanganan kasus kekerasan dan pelecehan. Tim ini harus terdiri dari orang-orang profesional di luar struktur pastoral inti, seperti psikolog, ahli hukum, dan pekerja sosial. Mereka harus punya jalur pelaporan yang aman dan rahasia, serta wewenang untuk melakukan investigasi tanpa bisa diintervensi oleh Dewan Gereja. Laporan mereka harus dipublikasikan secara berkala kepada jemaat. Intinya sederhana, jangan lari dari masalah. Justru, sorotlah masalah itu dengan lampu paling terang, agar tidak ada jamur beracun yang bisa tumbuh di sudut-sudut gelap. Pada akhirnya, jika kita percaya bahwa gereja adalah tubuh Kristus, maka setiap skandal adalah luka menganga di tubuh itu. Tapi kabar baiknya Sobat Pintu Berkat, tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Darah baru yang dibutuhkan adalah jemaat yang berani bertanya, struktur yang mau terbuka, dan para pemimpin yang sadar bahwa status diurapi bukanlah kartu VIP menuju kekebalan, melainkan sebuah amanah yang menuntut pertanggungjawaban ganda. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menempelkan gelar-gelar ilahi yang muluk-muluk kepada manusia yang rapuh. Sebaliknya, mari kita mulai menempelkan tuntutan pertanggungjawaban yang sangat manusiawi kepada siapapun yang mengemban amanah ilahi. Karena gereja sejati bukanlah gedung paling megah dengan menara paling tinggi di tengah kota. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang sedang berjuang belajar menjadi kudus bersama-sama. Dengan kesadaran untuk membiarkan lampu tetap menyala terang, bahkan di sudut-sudut yang paling pribadi sekalipun. Jadi, Sobat Pintu Berkat, apa langkah selanjutnya? Kabur dari gereja? Bukan. Tapi mari kita jadi jemaat yang dewasa, jemaat yang berani bertanya, yang mendorong transparansi, dan yang berani bersuara untuk kebenaran. Share pemikiran Anda tentang topik ini di kolom komentar dengan bijak. Bagaimana pengalaman Anda? Apa yang bisa kita perbaiki bersama? Yang paling penting, mulailah dari gereja lokal Anda sendiri. Tanyakan tentang mekanisme akuntabilitas, dukungan pembentukan tim independen untuk menangani pengaduan, dan teruslah berdoa untuk para pemimpin kita. Klik subscribe dan like jika Anda merasa konten ini penting untuk disebarluaskan. Karena perubahan dimulai dari kesadaran, dan kesadaran lahir dari pembicaraan yang jujur seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.